Puji Tuhan. Shalom saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Pada kesempatan saat ini GBK Anugerah Bandung dapat menjumpai Anda kembali lewat satu program Rumah Doa. Mari kita siapkan waktu, siapkan hati, iman untuk mengikuti acara Rumah Doa, sebab disinilah kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan, kita akan dihiburkan dalam menghadapi hal-hal yang kita alami saat ini. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita mampu, bersama Tuhan kita pasti menang. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang penuh kasih karunia, pada kesempatan saat ini kami bersyukur kami dapat ada sebagaimana kami ada. Kami rindu untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan support, dorongan di masa-masa yang penuh kesulitan ini lewat program Rumah Doa. Tuhan, pimpin acara kami dari awal sampai akhir. Roh Kudus menyertai kami supaya acara ini menjadi berkat bagi semua yang mengikuti dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi semua yang melayani hamba-Mu dan semua kami yang terlibat dalam acara ini, termasuk yang menyaksikan, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai acara ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dalam hatiku bersukakan.
kasih, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami bersyukur Pak, kami bersyukur saat ini Tuhan. Anugerah-Mu yang besar, kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami, dalam segala perkara, dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia, Engkau tetap Tuhan yang mempedulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini, di tengah situasi yang membuat kami khawatir, takut Tuhan kalau, tapi kami bersyukur untuk kesempatan saat ini Bapa. Kami boleh kembali mendekatkan diri kami kepadamu lewat program Rumah Doa saat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang sedang mengikuti acara ini, memberikan kekuatan yang baru, pemulihan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan menyertai kami, kekuatan dari firman Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang ada. Terima kasih, hanya dekat dengan Tuhan saja kami akan tenang. Dekat dengan Tuhan kami akan mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, menjamah setiap kami yang mengikuti acara ini, dimanapun acara ini dapat ditangkap Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami, Roh-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu pada kesempatan saat ini. Terima kasih, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, amin. Saudara-saudara yang saya kasih, pada kesempatan saat ini tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan waktu yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Dalam Alkitab dikatakan, bila orang yang hidup, yang bernapas memuliakan Tuhan. Mari pada kesempatan ini saudara, bukan saja tubuh jasmani kita yang kita beri makan supaya tetap sehat prima, tetapi mari iman kita, rohani kita juga kita beri makan dengan firman Tuhan. Mari kita akan ambil waktu sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam program Rumah Doa. Kita merenungkan dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25 yang berbunyi demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan. Ayat ini adalah kesaksian saudara-saudara dari pemazmur yang berkata bahwa dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Inilah perjalanan hidup. Jangan saja saudaraku terisi dengan suka dan duka, tangis dan tertawa. Tetapi ayat ini mengatakan, merupakan satu testimoni kesaksian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bagi setiap orang yang hidupnya bersandar sepenuh dan mengandalkan Tuhan sepenuh,
banyak janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan peduli dalam setiap perjalanan yang kita jalani. Dan firman Tuhan katakan, jika kita memberikan prioritas kepada Tuhan dalam hidup kita, menjaga relasi kita dengan Tuhan, Dia mengerti keperluan dan kebutuhan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita jadikan ayat ini satu keyakinan. Apapun yang kita hadapi, yang kita alami, kita lakukan bagian kita. Dikatakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ada satu pertanyaan yang harus saya dan saudara jawab saat ini. Sudahkah kita benar-benar mengikut Tuhan? Sudahkah kita benar menjadi orang percaya? Sudahkah kita benar mengasihi Tuhan? Sudah kita benar belajar menyimpan firman-Nya dalam hidup kita? Itu bagian kita. Dan banyak janji dalam Alkitab Tuhan katakan, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada saat ini mari kita membuka hati kita. Mungkin saja saat ini kita sedang mengalami pergumulan hidup yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Mungkin 1001 macam masalah berjalan di depan mata kita, memenuhi pikiran kita. Kekhawatiran menggelayuti hidup kita. Pesimisme selalu mengikuti kita. Kekhawatiran seringkali membayangi hidup kita. Tapi pada kesempatan ini, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Jadikan firman ini menjadi bread of life, roti kehidupan dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak setiap kita, arahkan pandangan kita kepada Dia, kepada Kristus. Kita percaya adalah Tuhan yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan pegang tangan kita dengan tangannya yang kuat, dan Roh Kudus akan memegang kita dalam segala situasi. Roh Kudus akan berikan kemampuan, bimbingan dalam setiap hidup kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari
baca Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, haleluya, puji Tuhan. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini ada seorang hamba Tuhan dari Papua, cukup jauh. Beliau adalah teman dekat saya, Pendeta Lipius Binilu. Pengalaman melayani Tuhan begitu banyak, dan beliau pernah berkata kepada saya bahwa begitu banyak mujizat yang Tuhan sudah beliau alami dalam pelayanan. Tapi dalam kesempatan yang ada ini, sebentar beliau akan memberikan kesaksian kepada saudara, dan kiranya kesaksian dari Bapak Pendeta Lipius Binilu dari Papua ini menjadi berkat, kekuatan, bahwa mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Baiklah, kita akan menyimak kesaksian dari Bapak Pendeta Lipius Binilu dari Papua. Beliau adalah teman dekat saya. Kita akan saksikan bersama-sama. Ya, nama saya Pendeta Lipius Binilu dari Papua. Saya sahabat baik Pendeta Nathanael di Bandung. Saya di Bandung hampir 20 tahun lebih. Bicara masalah mujizat, saya mau katakan mujizat masih ada. Mujizat selalu terjadi sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan mau lakukan mujizat kapan saja, di mana saja, melalui siapa saja bisa. Ya, jadi sekali lagi mujizat masih ada. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam pelayanan Bapak Pendeta Nathanael maupun saya. Kami merasakan luar biasa. Satu saja, kami melakukan doa dan puasa selama 3 hari lamanya. 3 hari lamanya tidak makan, tidak minum. Seperti kitab Ester pasal 4. Ayatnya yang ke-15, 16, 17 di sana. Jelas sekali ada masalah yang begitu sulit dihadapi oleh bangsa Israel di negeri Persia. Hanya satu jalan, tidak ada jalan lain. Hanya doa dan puasa. Sungguh-sungguh selama 3 hari. Dan hari ketiga Tuhan buka jalan. Alkitab membuktikan itu. Ester pasal 4 ayat 15, 16, 17. Dan pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 jelas sekali bukti bagaimana kuasa Tuhan. Allah melakukan terobosan-terobosan. Saya banyak kesaksian. Berapa kali kami terbang dari Jakarta menuju ke Papua dengan seluruh keluarga. Tapi pesawat yang kami tumpangi, mesin sebelah mati di tengah-tengah lautan bebas, yaitu Jakarta Makassar. Memang di situ pesawat sering ada kecelakaan. Tetapi ada hamba Tuhan di dalam
dengan keluarga, sehingga Tuhan bawa landing di Makassar dengan selamat. Itu mujizat bagi saya luar biasa. Seluruh keluarga ada dalam pesawat itu. Setelah mendarat, semua ambulans sudah siap karena emergency landing. Setelah kami landing, mereka minta perbaiki 1-2 jam. Kami harus tunggu di Makassar malam hari. Orang lain sudah pindah pesawat lain. Tetapi kami tidak ada pilihan lain. Karena kalau pindah ke pesawat lain, ada pembayaran-pembayaran yang harus kami bayarkan. Oleh karena itu, kami tetap tunggu perbaiki pesawat itu. Setelah hampir 3 jam mendekati 4 jam, kami terbang dengan pesawat yang sama. Sampai mendarat di Biak. Untuk baru mendarat, kira-kira 20 menit sebelum mendarat, mesin yang sama mati. Dan harus baling-baling sebelah saja, atau mesin sebelah saja berputar. Tetapi dengan mujizat Tuhan, kami landing dengan selamat di Biak, Papua. Kami harus perjalanan lagi menuju Jayapura 55 menit atau 1 jam lagi dengan pesawat yang sama. Tetapi kami disuruh tunggu lagi, perbaiki 1-2 jam. Dan setelah itu kami terbang lagi, mendarat di Sentani. Memang stres luar biasa. Tetapi kami sangat percaya bahwa memang mujizat masih ada. Allah punya rencana besar untuk anak-anaknya. Sehingga kami harus beriman, berdoa, dan perjalanan lanjut. Beberapa orang sudah keluar dari pesawat itu, dan mereka tidak mau terbang dengan pesawat itu lagi. Itu mujizat. Jadi mau merasakan mujizat, satu saja. Sungguh-sungguh ambil komitmen, berdoa. Apalagi kalau dilakukan dengan puasa. Mujizat luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan juga ada beberapa mujizat banyak yang kami alami. Satu kali dengan beberapa tim saya perjalanan menuju Jayapura kota, dan dari mobil dari arah sana masuk hampir tabrak kita punya mobil. Tetapi mobil yang kami tumpangi, yang mobil Fortuner yang besar itu, Tuhan angkat, tak pindah. Baru mobil ini lewat. Supir katakan, ini saya belum pernah mengalami selama hidup menjadi supir 18 tahun. Baru saya merasakan bagaimana Tuhan mengangkat mobil ini pindah. Karena saya sudah tidak ada jalan lagi, karena mobil dari depan tiba-tiba muncul karena pas belokan. Apakah itu sengaja? Tidak, itu mujizat. Oleh karena itu, kalau Anda dan saya sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dan minta mujizat Tuhan, pasti Tuhan lakukan banyak mujizat dalam hidupmu. Contoh, Esther minta mujizat dan Tuhan lakukan. Nehemia juga berdoa dan berpuasa. Dia kembali ke Yerusalem dan mujizat terjadi. 52 hari saja tembok Yerusalem dibangun kembali. Mujizat sekali lagi masih ada. Kalau mau merasakan mujizat, sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan tambah kalau mau puasa, coba rasakan terobosan dahsyat dari Allah. Karena kuasa doa dan puasa sangat luar biasa. Roti menjadi anggur. Batu menjadi roti, katanya, kata si iblis itu, ya. Tapi Tuhan tidak tergoda dengan itu, ya. Tuhan katakan, hei, enyalah engkau, ya. Tuhan, andalkan Tuhan, percaya sungguh dalam Tuhan, supaya mujizat terus menjadi sahabat bagi Anda dan saya, ya. Semuanya bisa terjadi dan lain-lain sebagainya. Saya percaya tim doa yang ada di Bandung ada rencana Tuhan untuk ke depan. Tuhan memberkati dan salam. Sampai jumpa di Bandung. Kalau COVID-19
sudah berlalu. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setelah saudara menyaksikan kesaksian dari Bapak Pendeta Lepius Biniluk, kita semua disegarkan, kita diberkati bahwa mujizat itu masih ada. Mengapa saudara? Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebentar kita akan masuk satu sesi, kita akan berdoa, saudara-saudara. Kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, kita adalah garam dan terang. Dan kita harus juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan berdoa sebentar. Sementara kita akan menaikkan pokok-pokok doa ini, saya berharap setiap kita nanti ikut serta terlibat di dalam pokok-pokok doa ini. Dan bersatu hati. Dalam surat Yakobus 5:16 dikatakan, doa orang yang benar disertai dengan keyakinan sangat besar kuasanya. Kita akan berdoa yang pertama, saudara-saudara, bagi saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, baik di Indonesia dan di seluruh dunia. Kita berdoa. Kita percaya hanya tangan Tuhan yang kuat, yang mampu menolong dan memberikan solusi yang terbaik. Mari kita bersatu hati di dalam doa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami bersyukur Tuhan, kami dapat juga menaikkan doa-doa syafaat bagi saudara kami. Yang pertama, bagi mereka yang terpapar COVID-19, baik di negara kami Indonesia, baik di negara-negara lain. Tuhan menolong. Segala kuasa di dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan mereka yang terpapar COVID-19. Campur tangan Tuhan, tolong menjamah mereka dengan kuasa Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon anugerah Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 saat ini. Nyatakan kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Mungkin juga ada yang sedang menyaksikan acara ini, mereka yang sedang terpapar COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan yang ajaib yang tidak berubah. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Oh Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan berikutnya bagi negara dan bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Seluruh rakyat Indonesia, Sabang sampai Merauke, Tuhan melindungi rakyat dan bangsa Indonesia dengan proteksi dari surga, pertolongan dari surga. Dan kemuliaan Tuhan hadir atas Indonesia. Tuhan menolong dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal untuk negara rakyat kami Indonesia yang kami kasih. Berkati NKRI, nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Bapa yang penuh kasih dan penuh kemurahan, kami doakan juga bagi pemerintah Indonesia yang kami kasihi, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, dan sampai pejabat-pejabat yang terendah di daerah. Memberkati pemerintah kami, melindungi, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan teristimewa dalam menanggulangi virus corona ini. Menolong pemerintah kami dengan pertolongan Tuhan. Kami hanya berharap akan anugerah kemurahan Tuhan bagi pemerintah kami yang kami kasih. Memberkati Tuhan pemerintah kami dengan perlindungan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan mendengar doa kami, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi perekonomian
Tuhan menolong. Akhir-akhir ini Tuhan begitu banyak goncangan, termasuk yang menimpa ekonomi negara kami. Menolong Tuhan dan kasih pertolongan Tuhan yang sempurna, sehingga seluruh Indonesia boleh senantiasa mengalami campur tangan Tuhan, terutama dalam bidang perekonomian. Tuhan tolong, Kaulah sumber segala berkat. Berikan hikmat kepada mereka yang mengelola perekonomian, supaya dengan Tuhan mengambil terobosan-terobosan yang luar biasa, terobosan-terobosan yang dahsyat, serahkan perekonomian Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhanlah sumber segala berkat dan pertolongan. Mohon anugerah kemurahan Tuhan. Bapak yang penuh kasih, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di bumi Indonesia. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dengan pemeliharaan ilahi, supaya gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan mengalami penyertaan Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Memberkati Tuhan. Terima kasih. Kami sangat percaya dan sangat mengandalkan Tuhan. Kami serahkan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan di bumi Indonesia, juga di seluruh muka bumi. Biar nama Tuhan makin diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini. Engkau adalah gembala kami yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menjauhkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan ayat yang terakhir dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah dalam setiap pengalaman hidup kita, termasuk mungkin pengalaman-pengalaman yang berat, yang kita anggap tidak nyaman, tidak menyenangkan, firman ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya program rumah doa pada saat ini menjadi berkat bagi saudara dimanapun saudara berada. Di masa yang penuh kesulitan, penuh beban, penuh rintihan, penuh tangisan ini, berdiri tegak dan teguh dalam iman, memandang kepada Kristus yang tidak
pernah meninggalkan kita. Kita akan mengakhiri dalam doa saat ini. Puji nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Dalam kesempatan yang ada, kami boleh mengadakan program rumah doa dengan tujuan menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan urapi acara ini dan biar nama Tuhan diagungkan, ditinggikan, dan acara ini memberkati banyak orang dan mereka boleh mengalami jamahan tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat anugerah kemurahan saat ini. Kami alaskan semua doa permohonan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara. Terima kasih di mana Anda yang sudah bergabung dengan acara ini. Doa saya Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa dalam program yang akan datang. Shalom dari saya, Tuhan memberkati.